Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumi fid darain amin ya rabbal alamin. Syurutu wujubi zakatin naqdin. Syarat wajibnya zakat naqdin. Naqd itu istilah. Jadi harta itu ada kalanya arad, ada kalanya naqd. Ini ya. Jadi ada kalanya arad, ada kalanya naqd. Naqd itu emas atau perak, itu naqd namanya. Kalau arad itu selain emas dan perak, mobil, rumah, tanah, sawah, hewan, itu namanya arad. Surutu wujubi zakatin naqdin. Surutu wujubi zakatin naqdin wa huma adz-dzahab wal fiddah. Yang dikatakan naqdin itu adalah emas dan perak. Catatan kaki di bawah, walau ghairu madrubain, walaupun tidak dicetak jadi mata uang. Madrub itu dicetak, walaupun tidak dicetak. Emas berupa batangan atau masih serbuk emas atau berbentuk koin mata uang, dicetak atau dalam bentuk wadah, bentuk piring, itu atau bentuk aksesoris, pokok emas dan perak, ini namanya naqdin, adz-dzahab wal fiddah. Syarat wajib zakatnya salasah. Yang pertama al-haul, harus lewat 1 tahun. Wan nisab, harus mencapai nisab. Itu haul ini ngitungnya setelah emas itu mencapai nisab. Nisabnya berapa? Wahwa ishruna mithqalan fid dzahab. Nisabnya emas, nisab itu batas harta wajib dizakati. Jadi kalau belum nyampe nisab, harta itu tidak wajib dizakati. Kalau nyampe nisab batas zakat, itu baru wajib dizakati. Batas zakatnya emas minimal itu berapa batas minimal? Yaitu ishruna mithqalan, 20 mithqal. Ini hitungan lama 20 mithqal. Mithqal itu dinar. Mithqal sama dengan dinar. 20 mithqal itu sama dengan 85 gram. Jadi mithqal atau dinar. Berapa sih satu mithqal? 1 dinar ini. 1 dinar ini sama dengan 4,25 gram. 4,25 gram. Nisabnya berapa? Berapa mithqal? 20. 4 kali 20 berapa? 80, ya kan? 4 kali 20 80. Setengah kali 20, ya 20 dibagi berapa berarti? Nah, jadi kan 4 seperempat, bukan setengah ya, 4 seperempat, 4,25 gram. 4 kali 20 berapa? 80. Seperempat kali 20 berarti 20 dibagi 45, 8 tambah 5 berarti 20 dinar. Nisabnya emas sama dengan 85 gram ya, karena 4,25 kali berapa? 4,25 kali berapa? Kali 20 sama dengan ini 85 gram. Ini nisabnya emas. Kalau nisabnya perak, wa mi'ata dirhamin fil fiddah. Kalau perak nisabnya itu 200 dirham. 1 dirham itu berapa? Dirham itu 2,975 gram. Dirham ini sama dengan 2,975 gram. Ini dikali 200, hasilnya 595 gram. Itu 595 gram. Ini kalikan 200 ini. Jadi nisabnya perak 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Hampir 3 gram kurang sedikit ya. 3 gram kurang sedikit. Ini kalau dikali dikalikan berapa? 200 ini kali 200 ya, sama dengan berapa? 595.
595 gram itu. Jadi 2,975 gram kali 200 sama dengan 595 gram. Ini nisabnya perak. Jadi nisabnya emas 85 gram, nisabnya perak 595 gram. Nah, ini syarat itu emas dan perak wajib dizakati kalau mencapai nisab dan harus melewati satu tahun. 1 tahun itu dihitung sejak kapan? Sejak mencapai nisab. Kalau antum punya emas cuma 80 gram, tidak nyampe 85, hanya 80 gram, walaupun 10 tahun ya nggak ngitung-ngitung haulnya. Nunggu nyampe 85, begitu nyampe 85 gram baru ngitung haul. Setahun kemudian baru wajib zakat. Nah, itu. Kemudian syaratnya lagi, wa kaunuhuma ghaira huliyyin mubahin. Emas perak yang wajib dizakati itu kalau bukan perhiasan yang mubah dipakai. Kalau perhiasan yang mubah dipakai tidak wajib zakat. Ada perempuan perhiasannya banyak, punya mahkota, punya anting, punya kalung, punya gelang kaki, gelang tangan kanan kiri, cincin, gelang kaki dan yang lain-lain. Di total mencapai nisab. Tapi perempuan pakai perhiasan halal apa enggak? Halal mubah selama tidak berlebihan. Selama tidak berlebihan. Maka ini mubah, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Kalau perhiasan yang makruh atau perhiasan yang haram, maka wajib zakat. Ya apa contohnya perhiasan haram? Laki-laki pakai emas, laki-laki punya jam tangan emas, punya sabuk emas, punya kalung emas. Haram apa halal laki-laki? Haram. Karena itu kalau nyampe nisab wajib zakat. Atau perhiasan yang makruh. Ya apa yang makruh? Perempuan berlebihan. Perempuan perhiasannya berlebihan, makruh, wajib zakat. Ya, wajib zakat. Jadi yang enggak wajib zakat kalau perhiasannya mubah. Nah itu. Termasuk yang makruh adalah tembelan perak yang besar, lihaja ya. Tembelan perak yang besar, jadi ada wadah pecah ditempel pakai perak, tembelannya besar karena hajat, makruh. Nah, ini juga wajib zakat. Jelas ya? Nah, jadi yang enggak wajib zakat khusus perhiasan yang mubah. Kalau laki-laki punya perhiasan emas untuk dipakai sendiri haram, wajib zakat. Tapi kalau laki-laki punya koleksi perhiasan emas banyak tapi bukan untuk dipakai sendiri, disewakan kalau ada manten. Saya misalnya punya emas, punya kalung, punya gelang emas, punya cincin, punya mahkota emas, nyampe di shop perhiasan semuanya, bukan untuk saya pakai sendiri, untuk persewaan kalau ada manten. Kalau ada manten biar kelihatan banyak emasnya ya, yaitu persewaan. Mubah, maka tidak wajib zakat saya. Tidak wajib zakat. Ini syarat wajib zakatnya apa? Nakden, emas dan perak. Beralih pada pembahasan setelahnya, yaitu syartu wujubi zakatil muasyarat. Syarat wajib zakatnya muasyarat. Apa itu muasyarat? Syartu wujubi zakatil muasyarat wahya ar-rutabu wal inabu wa ma yuktatu halatal ikhtiyar minal hubub. Jadi yang dikatakan muasyarat itu pertama ar-rutab. Apa rutab? Kurma. Wal inabu, anggur. Wa ma yuktatu halatal ikhtiyar minal hubub. Biji-bijian yang biasanya ghalibnya bisa dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi kelaparan, kekurangan makanan. Itu halatal ikhtiyar. Jadi muasyarat itu intinya perkebunan dan pertanian. Itu muasyaratnya. Jadi zakatul muasyarat ini zakat perkebunan dan pertanian. Di kitab lain diibaratkan bukan zakatul muasyarat tapi zakatul banat.
zakatun nabat ya, bukan zakatul banat. Zakatun nabat, nabat tumbuh-tumbuhan. Jadi zakat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ya imma perkebunan atau pertanian. Itu masyarat. Zakat perkebunan dan pertanian. Perkebunan yang wajib zakat hanya dua, kurma dan anggur. Selain itu tidak wajib zakat. Perkebunan buah naga, duren, ya. Kemudian apel, itu jeruk, itu mangga, tidak ada yang wajib zakat itu. Hatta kaya raya ya, banyak kebunnya, kebun duren Musangking itu punya 5 hektar. Kayak mendadak ini ya, satu biji duren Musangking berapa? Ini punya kebunnya 5 hektar, panen semua, banyak semua. Itu nggak nyanyi Bill Gates nanti ini ya. Wajib zakat? Enggak wajib zakat. Perkebunan yang wajib zakat hanya dua, anggur sama kurma. Perkebunan kurma apapun, pokoknya kurma. Bukan kurma Jawa tapi ya asam kurma Jawa ya. Yang dikatakan kurma. Dan anggur apapun, anggur hijau, anggur merah, anggur hitam, itu wajib zakat ini. Ini perkebunan. Ada pertanian wajib zakat. Pertanian yang wajib zakat khusus biji-bijian yang layak bisa dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal, yang biasa dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal. Seperti kalau kita di Indonesia makanan pokoknya beras, nasi ya beras. Kalau daerah-daerah yang makanannya roti dari gandum, hintoh, ada yang dari syair. Itu. Kalau syair kasar dibuat roti, lebih jelek dibanding hintoh enak gandum. Gitu. Jagung bisa itu untuk makanan pokok. Walaupun kita tidak makan jagungnya, tapi itu biasa dijadikan makanan pokok. Orang-orang daerah pegunungan itu kalau masak nasi lebih banyak jagungnya, disebut nasi mpok. Itu satu suap itu dikunyah 5 menit dah habis. Itu keras, jagungnya banyak dan lebih kuat. Jagung lebih kuat dibanding beras. Itu orang-orang sana pegunungan itu kalau makan nasi putih biasa itu aja lemes, tidak kuat ke kebun. Padahal mereka pekerjaannya ke kebun, merawat kebunnya. Makanya nasi empok itu, nasi jagung yang jagungnya lebih banyak, kuat. Itu beras ya itu, apalagi lauk Indomie bisa. Ya. Atau beli nasi goreng sulapan, ya, tambah tidak ada energinya, wes puasa ngantuk dah ya. Itu nasi goreng sulapan. Apa nasi goreng sulapannya? Nasi gorengnya Pasuruan ini. Sulapan, tidak pakai bumbu bisa gurih. Apa enggak sulapan? Tidak ada bumbunya, tapi bisa gurih. Caos tomat, pabriknya tidak pernah kulaan tomat. Ya. Pakai caos tomat, pabriknya tidak pernah kulaan tomat. Lu kok bisa bikin saus tomat? Namanya saus tomat, rasa tomat tapi tidak ada tomatnya. Warna tomat tapi nggak ada tomatnya. Pewarna buatan, perasa buatan dan seterusnya. Habis itu minyaknya second. Ya, minyak second, bukan minyak baru. Nah, itu melihat penjual nasi goreng biasanya minyaknya tidak jernih kan ya, agak bekedek itu. Asalnya minyak sudah hitam itu, dikasih serbuk kimia khusus sehingga balik agak kuning, tapi bekedek, warnanya kuningnya agak jernih, kusam gitu ya. Minyaknya second, 10.000 minta nasi goreng beneran ya tidak bisa. Ya nasi goreng sulapan itu ya. Pekerjaan bagi orang yang tidak mau pekerjaan di Pasuruan itu. Jual nasi goreng per meter, pasti ada penjual nasi goreng di alun-alun ya. Itu masya Allah, kota nasi goreng. Madinah tuh nasi goreng ya, Madinah tuh nasi goreng. Madinah nasi goreng, kota nasi goreng. Per meter ada penjual nasi goreng. Itu sulapan tapi nggak pakai bumbu, bisa gurih. Minyaknya second. Jadi jagung itu termasuk makanan pokok. Termasuk apalagi makanan pokok? Ya kacang-kacangan itu. Kacang-kacangan itu sebenarnya makanan pokok. Cuman kita yang terbiasa makan nasi, kalau belum makan nasi katanya belum makan. Nah, padahal kacang-kacangan itu ya makanan pokok. Orang makan kacang itu aja cukup sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Kacang hijau, full atau yang lain itu buncis atau apa kayak gitu itu sebenarnya bisa untuk makanan pokok. Cuman kita nggak terbiasa. Itu wajib zakat itu. Semua biji-bijian yang bisa dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi kelaparan. Nah, ini wajib dizakati.
Syarat wajibnya apa? An-nisab. Syaratnya itu mencapai nisab, tidak harus haul. Jadi pertanian, pertanian dan perkebunan setiap panen pokok nyampe nisab wajib zakat. Ya. Panen nyampe nisab zakat, tidak usah nunggu setahun sudah. Berapa nisabnya? Khamsatu ausuk, 5 wasak. Wasak ini aslinya takaran, bukan timbangan. Jadi ada takaran, ada timbangan. Takaran itu kayak liter, 1 ember, 1 canting, 1 apalah, itu takaran namanya. Ada timbangan kilo, itu namanya timbangan ons, itu timbangan. Nah, khamsatu ausuk ini takaran. Kita sekarang tidak terbiasa menggunakan takaran, semuanya pakai timbangan, semuanya kilo. Tidak ada liter, itu jarang. Paling beli bensin aja liter. Nah, itu liter. Semuanya apa? Serba timbangan. Paling minyak goreng ya pakai liter. Nah, itu. Tapi kalau makanan itu semuanya ditimbang. Kalau dulu ndak, ada yang ditakar, ada yang ditimbang. Dan makanan itu sebenarnya yang barokah itu ditakar, bukan ditimbang. Kilu to'amakum yubarok lakum dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Takarlah makanan kalian maka akan dikasih barokah kalian. Bukan ditimbang, ditakar. Itu. Kalau kita belinya model timbangan semua sekarang itu ya ditakar sendiri, nanti kalau masak ditakar. Jangan pokok ngambil gitu aja, nggak ditakar biar barokah. Jadi ketika masak itu ditakar berapa canting, berapa umplung, berapa apa, itu ditakar biar barokah. Jangan wis pokok ngambil gitu aja, nggak tahu, kadang kebanyakan, kadang kurang, kadang Anda jangan begitu, ditakar. Kilu to'amakum yubarok lakum. Nah, jadi itu nisabnya itu 5 wasak. 5 wasak ini takaran. Ketika dijadikan timbangan, lah ini repot ini. Ketika dijadikan timbangan tidak bisa sama. Kenapa? Satu kaleng beras sama 1 kaleng jagung, kalau ditimbang beratnya sama apa enggak? Tidak sama kan ya? Lah ini semuanya takaran, 5 wasak ini takaran yang sekarang sudah gak dipakai. Lah kalau jadikan kilo berapa? Tidak bisa sama. 5 wasak beras, 5 wasak jagung, 5 wasak kedelai, 5 wasak kacang hijau, ya gak bisa sama. Lah terus siapa? Lah ini yang repot ini ya. Nah, tapi ulama membuat kira-kira. Jadi membuat kira-kira berapa? Apa? 5 wasak ini kalau ditaker, itu kalau ditaker berapa 5 wasak ini? Sebagian ulama mengatakan 612. Jadi 612 kilogram. Ya, 5 wasak ini sekitar 612 kilogram. Ini pakai gandum sebenarnya. Beras bisa beda. Dan rata-rata ulama muasirin langsung dipukul rata begitu. Kecuali Kiai Maksum Jombang itu bikin penelitian dulu. Jadi 5 wasak ini kalau beras sekian, kalau jagung sekian, kalau kedelai sekian, itu dibeda-bedakan. Itu Kiai Maksum Jombang. Ada kitabnya dijual biasanya, kitab-kitab toko-toko kitab namanya Fathul Qadir. Ada kitab namanya Fathul Qadir, tipis, mungkin jumlah halamannya 20 halaman mungkin. Tipis, sangat tipis. Namanya Fathul Qadir. Di toko-toko kitab itu biasanya ada toko kitab-kitab khususnya yang jual kitab-kitab pelajaran pondok-pondok pesantren yang tipis-tipis itu biasanya ada. Namanya Fathul Qadir. Fathul Qadir itu susunan Kiai Maksum bin Ali. Nah, itu beliau menyebutkan khamsa ausuk ini kalau beras sekian, kalau jagung sekian, kalau masih berupa gabah, masih berupa padi belum diselep itu sekian, kalau berupa kacang hijau sekian, itu ada. Dan ada buku zakat yang yang bahasa Indonesia yang lumayan bagus dan gampang dipaham, tulisannya Mas Muhib, itu ada. Di situ juga nukil takaran-takaran kayak gini ini disesuaikan dengan takaran zaman sekarang. Ada tipis bukunya, enggak terlalu tebal, enggak namanya fikih zakat, panduan zakat 4 madhab. Itu ya berpijak pada madhab Syafi'i, cuman beberapa masalah yang dianggap sulit itu diberi solusi dari madhab lain, ada itu.
Biasanya kalau Ramadan di masjid dibuat daurah untuk pesantren Ramadan. Ini hampir selesai sudah. Jadi di pekan pertama ini dibuat daurah zakat dan wakaf biasanya sama beliau. Udah, ini syarat wajib zakatnya muasyarat, pertanian dan perkebunan. Nisabnya 5 wasak. Kalau dipukul rata sekitar 612 kg. Ini hasil bersih tambah kulit ya. 6 kuintal. Nisabnya 6 kuintal gitu. Syurutu wujubi zakati amwali tijarah. Nah, ini lumayan butuh konsentrasi ini. Syarat wajib zakatnya harta dagangan. Harta dagangan itu wajib zakat. Dagangan apapun, harta dagangan apa? Loak. Dagangan rosokan. Wajib zakat. Jadi ada orang jualan rosokan itu. Barang-barang loak, barang-barang bekas. Wajib zakat itu. Dagang apapun wajib zakat. Syaratnya syurutu wujubi zakati amwali tijarah. Pertama, sebelum dibahas syaratnya, tijarah itu apa sih? Tijarah itu wahya taklibul mal li gharadir ribhi, memutarkan harta untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Diputer. Antum kalau punya uang ditaruh ada di lemari, di laci, tidak terkena matahari secara langsung. Sejak dapat sampai berbulan-bulan rapet ada di situ. Tidak pernah terkena sinar matahari secara langsung. Bisa berkembang, bisa beranak. Ya kalau ada babinya ya, babi ngepet bisa beranak ya. Kalau enggak bisa beranak, ada tuyul enggak bisa beranak ya. Enggak bisa beranak, enggak bisa berkembang. Uang ditaruh tok, enggak bisa berkembang. Bisa berkembang kalau diputer. Uang dibuat kulaan madu. Ya, dibuat kulaan madu, kulak 80.000, dijual 100.000, berkembang, ada keuntungan 20.000 muter kayak gitu. 20.000 kan kalau 1 botol, kalau 1.000 botol, nah, kan lumayan lah muter. Uang itu bisa berkembang. Ini namanya tijarah. Nggak harus jual beli. Tijarah itu nggak harus jual beli. Apapun yang bisa mengembangkan harta, jual beli, sewa menyewa termasuk. Misal saya nyewa hotel untuk tak sewakan lagi. Saya nyewa hotel di Mekah, kan rame umroh sekarang ya, rame terus. Jadi saya nggak punya hotel di Mekah, tak sewa. Wis, hotel ini tak borong, tak sewa selama 3 tahun, sekian miliar. Habis tak sewakan ke orang-orang umroh. Jadi saya nyewa untuk disewakan lagi. Tijarah itu. Jadi nyewa untuk disewakan lagi. Ini tijarah. Beli untuk dijual lagi. Tijarah. Nah itu. Misal saya beli rumah, saya tidak perlu, saya tinggalnya di Pasuruan, beli rumah di daerah Surabaya. Kenapa? Perkembangan harganya cepat ya, naiknya itu cepat. Kalau untuk beli di kampung, di Dungmaron ya, habis 10 tahun tidak mudah-mudah. Misalnya ya, itu tidak mudah-mudah. Di Surabaya setahun bisa untung 2 kali lipat. Pada rumah ini strategis, daerah strategis. Ini setahun aja bisa untung 2 kali lipat ini. Ada rumah dijual, berapa harganya? 2M, ya tak jual. Saya tidak butuh rumah. Kalau dapat harga cocok tak jual. Jadi tak beli rumah. Beli rumah 2M. Habis itu sudah nunggu harga naik tak jual. Ini namanya tijarah. Beli untuk dijual lagi, nyewa untuk disewakan lagi. Ini juga tijarah. Yang menjadi perdebatan, kalau saya beli untuk tak sewakan, ini tijarah apa bukan? Kebanyakan memahami itu bukan tijarah. Saya beli mobil untuk apa? Ya dibuat persewaan, rental. Untuk rental ya. Punya travel, saya punya travel, usaha travel. Itu. Jadi sewa menyewa mobil. Saya beli. Kalau saya nyewa mobil untuk disewakan lagi, jelas tijarah, enggak janggal itu. Semua orang sepakat itu. Beli mobil untuk dijual lagi, tijarah. Sewa mobil untuk disewakan lagi, tijarah. Kalau beli untuk disewakan, beda ya. Beli untuk disewakan. Nah ini tijarah apa bukan? Banyak orang memahami ini bukan tijarah, termasuk fatwanya Syekh Salim Bukayir Baghisan, Mufti Tarim dulu. Ini beliau mengatakan itu bukan tijarah, tidak wajib zakat itu. Tapi ada nas sharih di hasyiahnya Ibn Qasim ala Syarhil Bahjah bahwa hal semacam itu tijarah. Di situ dicontohkan kalau ada orang beli sesuatu untuk disewakan.
Itu beli barang untuk disewakan termasuk tijarah wajib zakat. Sorry nasnya. Itu ya. Itu. Nah, jadi termasuk itu. Saya beli mobil tapi nggak mau saya jual, mau saya sewakan. Persewaan mobil wajib zakat ini. Ya, beli mobil untuk disewakan wajib zakat. Wajib zakat. Ini namanya tijarah ini. Taklibul mal li gharadhi ribhi. Syarat wajib zakat harta tijarah itu sab'atun, ada 7. Pertama, kaunuha urudon. Dagangan yang didagangkan itu urut. Tadi sudah dijelaskan urut jamannya ard. Harta itu secara umum dibagi 2. Ada apa? Ard dan ada naket. Naket itu emas atau perak. Ard selainnya mobil, sawah, rumah, kebun, ya, hewan. Ini namanya urut. Nah, orang itu wajib zakat tijarah kalau yang didagangkan itu urut, bukan emas perak. Kalau dagang emas atau dagang perak tidak kena zakat tijarah, ya kena zakat emas kalau memenuhi syarat zakat emas tadi yang sudah dijelaskan, nisab, haul dan seterusnya ya. Itu jadi yang didagangkan bukan naket, bukan emas atau perak. Yang didagangkan aret, dagang tanah, dagang rumah, dagang mobil, dagang bumbu-bumbu, dagang apa saja. Wajib hatta dagang rosokan. Wajib zakat itu. Pokok selain dagang emas dan perak. Kalau dagang emas dan perak tidak kena zakat perdagangan, tapi kena zakat emas dan perak kalau memenuhi syarat zakat emas dan perak itu. Wa niyatut tijarah, harus ada niat dagang. Harus ada niat. Kalau tidak ada niat, tidak wajib zakat. Ketiga, wa kaunun niyati, niatnya itu makrunatan bitamalluk. Niat dagangnya itu bersamaan ketika antum memiliki barang. Saya misalnya asalnya punya uang. Saya punya uang, beli mobil. Nah, mobil ini dianggap tijarah yang wajib zakat kalau ketika saya beli mobil, memiliki mobil dengan cara beli. Itu ada niat untuk didagangkan memang. Ini baru wajib zakat. Saya beli mobil untuk tak jual lagi. Saya beli rumah untuk tak jual lagi ketika harga mahal. Saya beli sawah bukan mau untuk kepemilikan pribadi, untuk dijual lagi ketika mahal. Saya beli beberapa rumah di perumahan. Ini kayaknya strategis ini. Sekarang masih murah, beberapa tahun lagi mahal. Saya beli beberapa unit rumah ada di perumahan untuk tak jual lagi ketika harganya mahal. Ini tijarah. Kenapa? Ada niat dagang, yaitu muter tadi itu. Muter untuk mendapatkan keuntungan ketika memiliki. Jadi harus ada niat tijarah, dan niatnya ketika memiliki, bukan setelahnya. Kalau setelahnya nggak dianggap. Ketika memiliki, dan memilikinya harus ini aufi majlisil akad, atau dalam majlis akad. Jadi niat tijarahnya itu ketika transaksi jual beli, memiliki transaksi jual beli, atau ketika berada di majlis akad. Ketika transaksi, saya beli ya rumahnya, tidak ada niat dagang misalnya, ya dengan harga sekian miliar, ya khair saya jual. Sudah transaksi beres, selesai, belum pisah, masih ada di tempat, penjual dan pembeli masih di tempat. Ini namanya majlis akad. Niat ketika itu cukup. Jadi niat dagang itu bisa ketika memiliki, ketika transaksi, atau setelah transaksi selama masih di majlis akad. Ini ngefek ini. Ini baru dianggap dagangan yang wajib zakat. Tapi kalau sudah keluar dari majlis akad baru niat, percuma. Saya beli mobil, tidak ada niatan untuk dagang. Ketika transaksi tidak ada niatan untuk dagang. Ketika di majlis akad tidak ada niatan untuk dagang. Tak bawa pulang ke rumah, tidak ada niatan dagang. Nyampe di rumah, tidak seneng anak mobil ini, terus tak buat tijarah aja, tak jual lagi. Niat jual lagi setelah akad dan setelah keluar dari majelis akad. Sudah pulang ke rumah, nggak enak mobilnya ini, nggak cocok, pasan tak jual lagi. Tadi beli, sekarang mau dijual lagi. Niat tijarah kan ya? Nah, niat tijarahnya kapan? Bukan ketika memiliki, bukan ketika majelis akad. Sudah lepas dari dua-duanya ya. Setelah transaksi dan setelah keluar dari akad, percuma ini, tidak jadi dagangan ini. Walaupun antum untung besar, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Ya. Kemudian
Wa kaunut tamalluki bi muawadatin, memilikinya harus dengan muawadah. Muawadah itu tukar menukar, antum memberi dan menerima, kayak jual beli. Antum memberi uang dapat barang, sewa menyewa. Antum ngasih ongkos dapat jasa, ya kan? Lah seperti dapat manfaat. Nah, ini namanya muawadah, tukar menukar. Termasuk muawadah adalah akad nikah. Antum bayar mahar, dapat manfaatnya istri, manfaatnya butuh. Ya, manfaatnya butuh. Termasuk muawadah itu. Akad nikah itu termasuk muawadah atau mahar itu. Termasuk muawadah. Lah, jadi ini berkaitan ini. Syarat dari awal ini berkaitan. Orang itu dikatakan tijarah yang wajib zakat kalau ada niat dagang. Niatnya ketika memilikinya dengan cara muawadah. Muawadah itu seperti jual beli, sewa menyewa, akad nikah. Ini namanya muawadah. Itu yang wajib zakat. Jadi saya beli mobil, beli muawadah kan? Tak niati untuk dagang ketika akad, ini wajib zakat. Saya nyewa hotel untuk tak sewakan lagi kepada jamaah umroh. Lah, sewa menyewa ini muawadah. Saya memiliki hotel, manfaat hotel ini dengan muawadah, diniati untuk dagang, wajib zakat. Yang enggak muawadah contohnya seperti apa? Sedekah, hibah, wakaf, utang. Utang bukan muawadah, ya. Utang ini bukan muawadah. Ini namanya bukan muawadah, enggak wajib zakat itu. Enggak wajib zakat. Contohnya kayak apa? Saya dapat warisan termasuk bukan muawadah. Saya dapat warisan rumah dari keluarga yang meninggal. Ketika saya dapat rumah itu tak niat, saya dagangkan rumah ini, tak jual. Kalau mahal tak jual. Jadi niat untuk kalau ada yang mau nawar mahal tak jual, tidak wajib zakat. Lu kan ada niat tijarah ya, ada niat mencari keuntungan ketika harganya mahal. Iya, tapi ketika memiliki bukan dengan muawadah. Memilikinya dengan cara warisan bukan muawadah. Muawadah itu tukar menukar. Antum kalau dapat warisan, dapat rumah terus bayar apa antum? Enggak bayar apa-apa kan ya? Bukan muawadah. Atau dikasih orang. Fadol. Ini loh akik. Ini 1 M ini akik ini. Hadiah untuk antum. Dikasih hadiah akik 1 miliar harganya. Fadal untuk antum. Waduh, anak make ini buat apa? Akik 1 M, mending tak jual kalau ada yang beli. Kalau ada yang siap beli 1 M atau lebih, tak jual ini. Antum niat tijarah, enggak niat dipakai sendiri, mau dijual. Tapi antum memilikinya dengan muawadah apa bukan? Bukan. Dia kasih hadiah gratisan, tidak wajib zakat. Hatta laku 10 M ya. Hatta laku 10 M, tidak wajib zakat. Mana zakat? Enggak ono zakat-zakatan, bukan muawadah ya. Ono zakat-zakatan ya. Lek kepingin kopi ngomong tak belikan nanti ya. Jadi kalau zakat tidak ada ya. Zakat tidak ada karena apa? Tidak dengan muawadah. Itu. Menami niat dimakan sendiri, sumami beli makanan, niat dimakan sendiri. Tapi dia jualan, Mas. Terus ya niat, ya orang itu ya tak jual. Nopo? Ya. Yang penting ketika kulak niatnya untuk apa? Ya niatnya gitu dimakan sendiri, tapi enten niat ya kayak enten singgung Mas gimana di santai. Niatnya campur berarti itu. Ya yang dijual ya wajib zakat tijarah. Sumpah nih mboten pajan. Ya apa contohnya? Ya sumpah nih Mas kula tebas pisan semua. Ya sampean dudu dipangan dhewe niat dagang pancen, pola ndak payu dipangan. Tapi ini niku ae kula tebas dipangan dhewe. Tapi kelihatan itu Mas gini kok sate. Intinya sampean kulak untuk dijual. Ambil dipangan. Itu intinya kayak itu. Jadi kulaan saja sampean jualan. Jadi kulaan untuk dijual.
Jadi untuk didol pengin ndak ruwet tak yinen wis iki gak kemangan. Mau didol niat dagang ndak ngefek. Karena niatnya harus ketika muawadhah. Itu niatnya harus muawadhah. Jadi wis iki gedang iki kok gedangnya nek sak tuku dhewe gawe mangan dhewe ndak wajib zakat. Walaupun kemudian kok ono sing nyang larang tak dol ae, mangan sing bosok-bosok ae. Misalnya ndak wajib zakat merubah niat di tengah-tengah nggak ngefek ya. Nah, jadi tak ulang dari awal. Jadi zakat perdagangan itu wajib zakat kalau ada niat dagang. Niatnya ketika memilikinya harus dengan cara muawadhah itu. Muawadhah seperti itu tadi. Kalau dapat hibah, wakaf, warisan, ini nggak wajib zakat itu. Wakaf tamalu bil muawadhah. Udah, ini gampang ini zakat. Niat permasalahan ini gampang. Sekarang ini yang butuh fokus ini. Wa alla taniddo binaqdiha alladzi tuqawwamu bihi akhirul hauli naqisatan anin nisab. Ini. Naqisatan anin nisab. Apa ini? Nah, jadi tijarah itu wajib zakat dengan syarat dagangannya tidak kembali menjadi uang yang digunakan patokan perhitungan di akhir tahun. Nggak paham kan ya? Nah, karena itu perlu mukaddimah. Jadi ngitung zakat di akhir tahun patokannya pakai apa? Ini harus dipahami dulu. Jadi antum zakat tijarah kan harus nyampe nisab kan ya? Harus nyampe nisab. Lah ngitung ini nyampe nisab apa ndak? Pakai apa ngitungnya? Antum jualan mobil. Lah mobil ini nyampe nisab berapa? 20 unit, 10 unit. Ndak, bukan unit. Tapi ngitungnya pakai mata uang emas atau perak. Jadi begini. Tergantung modalnya. Perhitungan zakat itu standarnya pakai emas atau pakai perak. Jadi zakat tijarah itu nisabnya ngikuti emas atau perak. Yang mana? Nggak bisa milih-milih sembarangan. Lihat modalnya. Orang dulu kan jual beli bukan pakai uang kertas. Orang dulu jual beli pakai uang dinar emas, pakai uang dirham perak. Iya kan? Nah, perhitungan nisabnya tijarah ngikuti emas atau perak tergantung modalnya. Kalau modalnya pakai emas, akhir tahun nisabnya ngikuti emas. Perhitungan nisabnya ngikuti emas. Takwim. Namanya takwim perhitungan itu. Terus gitu. Kalau modalnya dulu pakai perak, ketika kulaan pakai uang perak dirham, maka akhir tahun perhitungan nisabnya ngikuti standar perak. Kita tahu kan nisabnya emas 85 gram, nisabnya perak 595 gram. Jadi kalau antum dulu modalnya ketika misalnya dagangan mobil, kulanya pakai uang emas, maka nanti akhir tahun wajib zakat apa enggak? Wajib zakat kalau mencapai nisab. Nisabnya ngikuti apa? Ngikuti emas. Kalau dagangan antum totalnya di harganya itu setara dengan harga 85 gram emas, wajib zakat. Ndak nyampe, ndak wajib zakat. Kalau dulu modalnya pakai uang perak dirham, maka akhir tahun wajib zakat kalau mencapai nisab. Nisabnya bukan ngikuti emas sesuai modalnya, pakai perak. Kalau dagangan antum totalnya total nilainya setara dengan 595 gram perak, wajib zakat. Ndak nyampe, maka ndak wajib zakat. Itu takwim. Takwim itu perhitungan nanti di akhir tahun, perhitungan nisab, nyampe nisab apa ndak. Lah perhitungan ini diikutkan emas atau perak tergantung modalnya. Modal emas, perhitungan akhir tahun pakai standar emas, takwimnya pakai emas. Kalau modalnya perak, takwimnya pakai perak. Kalau tidak pakai emas, tidak pakai perak, barter. Dulu saya punya sawah, tak jual dengan mobil, tak tukarkan dengan mobil. Niatnya tijarah. Saya punya sawah nganggur, tidak pernah digarap, males, tidak sempat garap. Akhirnya ada orang jual mobil, tanah sawit karena luas, tak jual tukar dengan mobil 5 unit. Wes, sawah anak tak jual ke antum, bayaran 5 mobil itu. Tak niati dagang, saya mau dagang mobil aja wes. Garap sawah ruwet. Itu garap sawah ruwet. Sawah saya tak jual ke sampean, tukar dengan 5 mobil, mau dagang mobil aja.
Mau dagang mobil. Enak nyantai. Tiap hari duduk di kantor ngelap-ngelapi mobil tok. Daripada panas-panas di sawah ya. Nah, ini di ruangan ber-AC tinggal ngelapi mobil. Itu. Mobilnya glowing, orangnya burung. Nah, jadi wes tak jual sawah anak ini ke antum, tukar dengan 5 unit mobil. Mau tak jual mobil, mau dagangan mobil saja. Lah, ini modalnya bukan emas, bukan perak. Apa modalnya? Sawah. Ya apa nisabnya, ngikuti emas apa perak? Nggak ada nisab ngikuti sawah. Nisabnya ngikuti emas atau perak. Kalau modal emas pakai emas, kalau modal perak pakai perak. Ini modalnya arat bukan naket. Ya apa? Nisabnya ngikuti apa? Di kitab-kitab fikih diterangkan melihat mata uang yang lebih banyak digunakan di daerah setempat. Modalnya bukan emas perak kan ya, maka nisabnya ngikuti emas atau perak, takwimnya ngikuti emas atau perak, pakai emas atau perak, melihat yang lebih lumrah digunakan. Di daerah itu orang-orang kalau jual beli lebih banyak pakai uang emas atau lebih banyak pakai uang perak. Kalau lebih banyak pakai uang emas, pakai emas. Kalau lebih banyak pakai perak, pakai perak. Kalau sama, terserah milih salah satu. Sekarang orang jual beli kebanyakan pakai emas apa pakai perak? Orang jual beli sekarang kebanyakan pakai emas apa pakai perak? Nggak pakai emas, nggak pakai perak. Ya, sama-sama nggak dipakai. Di kitab kemungkinannya cuma 3. Kalau lebih banyak pakai emas, ngikuti emas. Kalau lebih banyak pakai perak, ngikuti perak. Kalau sama-sama banyak dipakai, sama milih. Lah kemungkinan keempat tidak disebutkan. Kalau sama-sama nggak dipakai emas dan perak. Ini nggak nemu nasnya ini ya. Kayak sekarang ini. Kayak sekarang. Nggak nemu. Tidak ada orang pakai emas, tidak ada orang pakai perak, semuanya pakai uang kertas. Dan uang kertas sekarang yang dicetak itu tidak menggunakan taghtiyah. Jadi bukan titip emas di Bank Dunia, uang yang dicetak seukuran emas titipan itu. Dulu ya awal-awal, sekarang enggak. Sekarang enggak. Pakai sistem yang lain sudah. Itu. Wadah ya? Nah, di sini ya apa? Nah, nanti tak terangkan. Yang jelas kita memahami syarat ini dulu aja. Untuk pertanyaan yang ini kita jawab nanti. Nah, ini kita pahami dulu. Orang modalnya pakai dinar. Dinar nisabnya berapa tadi? 85. Kalau dirham 595 gram. Apalkan kayak Fatihah kayak ini, bentak buka-buka kertas saya. Itu dihafalkan kayak Fatihah. Hal-hal kayak gini ini. 2 kula, hitungan-hitungan yang banyak diulang-ulang di kitab itu hafalkan. Nah, jadi kalau ada orang dagang, saya dagang mobil, kulanya pakai dinar. Ya. Dinar nisabnya berapa? 85. Nah, berarti takwim akhir tahun, perhitungan saya dagangan mobil ini, ngitung nyampe nisab apa enggak, takwimnya di akhir tahun pakai apa? Karena modalnya pakai dinar, maka akhir tahun ngitungnya pakai dinar juga. Nah, maksud dari syarat ini alla taniddo binaqdiha alladzi tuqawwamu bi akhirul haul naqisatan anin nisab. Barang dagangan saya jangan sampai kembali menjadi uang. Uang apa? Uang yang alladzi tuqawwamu bihi akhirul haul. Uang yang digunakan untuk takwim, untuk perhitungan di akhir tahun. Saya modalnya pakai emas, berarti perhitungan di akhir tahun pakai emas. Saya kulak mobil pakai uang emas. Jangan sampai mobil ini laku semua, itu tanido. Laku semua kembali menjadi uang emas. Uang yang dibuat ngitung perhitungan di akhir tahun dalam keadaan naqisatan anin nisab, kurang dari nisab. Ini masih belum jelas, mukadimahnya kurang. Zakat tijarah itu harus wajib zakat kalau mencapai nisab. Nisabnya hanya dilihat di akhir tahun. Beda dengan simpanan emas. Simpanan emas itu harus nyampe nisab, dan nisab ini bertahan sampai setahun.
atau zakat tadi apa? Peternakan, ya harus nyampe nisab, dan nisab itu bertahan mulai awal tahun sampai akhir tahun, tidak berkurang dari nisab. Ya, kalau tijarah enggak, modal tidak harus nyampe nisab, di pertengahan tahun tidak harus sampai nisab. Yang penting setelah lewat 1 tahun nyampe nisab, udah wajib zakat sudah. Antum sekarang misalnya buka toko pertama kali tanggal 7 Ramadan, buka toko pakaian, ya. Buka toko pakaian diresmikan tanggal 7 Ramadan, dibuka telah diresmikan Fikri Mall, nah, itu Fikri Mall ya, nah, dibuka Fikri Mall pada tanggal 7 Ramadan ya. Nah, walaupun modalnya sedikit, mall tapi modalnya sedikit ya. Mall-mallan ya. Ini soalnya apa? Punya harapan besar khusnudzon dia bakal jadi mall ini. Walaupun sekarang isinya cuma sarung 5 biji, pakaian 5 biji, modalnya kecil ya. Nah, itu modalnya kecil. Enggak nyampe nisab modalnya, enggak ada masalah, udah ngitung. Jadi haul itu dihitung sejak kula itu dihitung sudah. Sejak kula dihitung. Udah modalnya sedikit, ya kula itu dihitung. Kula dihitung. Udah. Kapan pertama? 7 Ramadan. Maka enggak masalah modal enggak nyampe setahun. Setelah lewat 3 bulan belum nyampe nisab juga, enggak ada masalah. Ya. Itu enggak nyampe nisab. Modalnya enggak nyampe nisab. Lewat 3 bulan usaha enggak nyampe nisab. Akhir tahun dapat setahun, 7 Ramadan tahun depan gede tokonya. Dihitung-hitung mencapai nisab wajib zakat. Walaupun di awal tahun tidak nyampe nisab, walaupun di pertengahan tahun tidak nyampe nisab, yang penting di akhir tahun nyampe nisab, wajib zakat sudah. Wajib zakat. Wadah ya? Sudah. Ini jadi kalau masih barang dagangan itu kayak dagangan mobil, selama masih berbentuk barang, nggak laku semua, selama masih ada stok barang, ini nggak dikatakan naddo ya niddu, dikatakan ya niddu. Taniddo ini dikatakan taniddo ini apa? Kalau laku semua tanpa sisa, itu namanya taniddo. Selama masih ada stok barang, hatta satu, tokonya gede, laku semua, sisa 1 sarung belum laku, nggak dikatakan taniddo. Taniddo itu kalau laku semua, itu namanya taniddo ya. Selama nggak laku semua, kurang dari nisab di pertengahan tahun tidak masalah. Yang penting akhir tahun nyampe nisab. Kalau taniddo bermasalah, di pertengahan tahun tidak nyampe nisab bermasalah. Kalau taniddo apa? Laku semua itu taniddo. Jadi syaratnya zakat tijarah, barang dagangannya tidak boleh laku semua, tidak laku semua. Lakunya binakdiha, laku kembali menjadi uang yang dijadikan patokan perhitungan di akhir tahun. Modalnya emas, berarti perhitungan akhir tahun pakai emas. Emas ini dibuat kulaan pakaian. Jangan sampai di pertengahan tahun pakaiannya laku semua, di toko tidak ada stok barang, yang hanya ada uang emas yang naqis anin nisab, tidak mencapai nisab. Kalau ini terjadi, haulnya putus. Kalau sampai taniddo terjadi, binakdiha allati tuqawwam bi akhiril haul naqisatan an nisab, haulnya putus. Mulai nol lagi, ngitung lagi ketika kulaan lagi. Ya. Wadah. Ini. Jadi kalau nggak taniddo enggak masalah, barang masih ada di toko. Di pertengahan tahun enggak nyampe nisab, enggak ada masalah, nisab tetap lanjut. Kalau nggak laku semua stok barang masih ada di toko. Dihitung-hitung, ini kok kayaknya tambah rugi toko ini, tambah sedikit. Ini jelas enggak nyampe nisab ini. Di bulan ke-7 enggak nyampe nisab ini. Tapi stok barang masih ada, haul tetap lanjut. Dapat 12 bulan genap, nyampe nisab, wajib zakat. Paham ya? Gitu. Tapi kalau laku semua dan kembali menjadi uang emas atau perak sesuai perhitungan akhir tahun tadi itu ya, dilihat. Kalau tetap nyampe nisab, uang yang ada itu pakaiannya laku keras dan masya Allah untung besar, laku semua jadi uang emas semua. Tapi kalau di total masih mencapai nisab, haul tetap berlanjut, tidak putus. Paham ya? Tapi kalau naqisa anin nisab, haulnya putus. Wadah. Bingung sih an. Ada orang usaha
Kita nisabnya ini ya 85 gram. Fikri buka usaha, modalnya 50 dinar. Kulaan siap pakaian dengan modal 50 dinar. Nyampe nisab apa enggak? Enggak nyampe nisab. Ini bulan 1. Bulan 1 modalnya 50 dinar. Enggak nyampe nisab. Tetap ngitung haul sudah ya. Hitungan haul sudah diperhitungkan. Ini mulai tanggal 7 Ramadan tahun 44 1444 Hijriah 7 Ramadan buka usaha kulaan pakaian dengan modal 50 dinar. Maka perhitungan akhir tahun nanti hitungan di dinar. Kalau akhir tahun barangnya di total setara dengan 85 gram emas, maka wajib zakat. Enggak nyampe itu enggak wajib zakat. Udah 7 Ramadan ngitung sudah haul. Bulan Rabi, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ke-6. Bulan ke-6, bulan Maulid, habis pakaian ini, laku semuanya. Habis ludes, pakaiannya ludes di bulan Rabiul Awal. Bulan ke-6, pertengahan tahun kan ya, laku keras. Lakunya dengan uang emas juga, modalnya uang emas, lakunya dengan uang emas. Di total uang emasnya berapa? 70 dinar. Untung apa rugi? Untung kan ya? Untung 70 dinar. Untung 20 dinar. Lah, 70 dinar nyampe nisab apa enggak? Belum nyampe nisab. Ini namanya taniddo. Pakaian laku habis, stok barang habis, tidak tersisa sama sekali. Itu tidak tersisa sama sekali. Kemudian kembali menjadi uang yang dijadikan patokan perhitungan di akhir tahun. Dan ternyata kurangnya dari nisab apa sampai kurang dari nisab lah. Sejak ini putus haulnya sudah. Sebenarnya kan antum sudah dapat 6 bulan. 6 bulan lagi haul kan ya. Tapi karena taniddo binaqdihal ladzi tuqawwamu bi akhiril haul naqisatan an nisab, haulnya menjadi putus sudah, mulai nol lagi. Habis itu uang 70 dinar antum buat kulak pakaian lagi. Ngitung nol dari nol. Haul baru. Berarti antum nanti ngitungnya bukan Ramadan, haulnya bukan Ramadan, berubah menjadi Rabiul Awal. Wadah, jelas ya? Nah, kalau belum jelas nanti dipikir lagi, dimutola'ah, direnungkan. Tidak paham ya nanya itu. Kadang ada beberapa masalah itu kita tidak bisa langsung paham. Itu ada masalah haid itu dulu saya 10 tahun lebih baru paham. 10 tahun lebih tidak nganggur. Nanya ke mufti sana mufti sini, mutola'ah, kadang sampai nggak bisa tidur semalam ya, sampai belereng rasanya itu. Nanya ke pembesar fuqaha di Tarim sudah nggak paham, 10 tahun kemudian baru paham, bahkan lebih dari 10 tahun. Dan gara-gara pahamnya lucu, gara-gara ketemu orang yang pahamnya separuh, saya paham separuh yang lain. Loh, sama-sama ngotot. Menurut saya begini, katanya. Menurut saya begini. Tak pikir-pikir. Lah digabung kan enak ini. Kata satunya, iya lah digabung enak ini. Akhirnya baru saya ingat, oh iya ini dulu yang dimaksud Habib Bakar Bil Faqih. Ini dulu yang dimaksud Ustaz Abdurrahman Segaf. Diterangkan oleh orang yang pahamnya 100%, tidak paham. Ketemu orang yang pahamnya separuh, saya punya pemahaman separuh yang beda, paham. Ya, lucu. Coba pahamnya lucu. Baru setelah ketemu orang yang pahamnya separuh, saya separuh, digabung baru ingat, oh ini dulu maksud Habib Bakar Bil Faqih, ini dulu maksud Ustaz Abdurrahman Segaf. Ya, jadi kadang-kadang begitu. Jadi jangan putus asa ya. Jadi nggak paham ya biasa. Mutola'ah nggak ada paham semua itu. Kalau mutola'ah paham semua itu berarti ada yang salah paham itu ya. Itu. Mutola'ah kok merasa paham semua. Awal akhir paham semua. Curiga, harus curiga itu. Berarti ada yang salah paham. Itu nggak bisa. Mas Muhib juga pernah cerita, Mas Muhib besok itu. Nah, itu pernah memahami satu masalah itu mulai malam mutola'ah sampai jam 7 pagi baru paham tanpa putus. Malam setelah Isya sampai jam 7 pagi istiqroq, mutola'ah dong, enggak yang lain. Jam 7 pagi baru paham. Ya, bukan bangunnya jam 7 pagi. Nah, fahamnya setelah jam 7 pagi, nyambung mutola'ah. Kadang-kadang ada masalah seperti itu. Ini memang termasuk masalah yang agak susah difahami untuk pemula. Tapi nanti perlahan-lahan insya Allah paham. Ya, itu.
Jadi kalau stok barang masih ada, haul itu tidak putus. Ini syarat ini kalau tidak terpenuhi bisa memutuskan haul. Sehingga nanti ketika kula mulai haul baru. Catatan kaki di bawah itu loh. Fa in naddot fi asna'ihi fi asna'il haul. Kalau barangnya itu naddot, apa naddot? Laku semua. Fi asna'ihi di pertengahan tahun, bulan ke-6, ya tidak harus bulan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 juga pertengahan tahun namanya. Di pertengahan tahun. Naqisatan anin nisab, tidak nyampe nisab. Setelah laku di total hanya 70 dinar, tidak nyampe nisab. Contohnya, ka'anistaro arodon bidahab, beli pakaian dengan emas 50 dinar. Summa ba'ahu asna al-haul, kemudian di pertengahan tahun bulan Rabi dijual dengan berapa? Bisa ba'ata asyar miskolan, dengan nilai 17 miskol. Nisabnya tadi 20 miskol. Kalau gram 85, dijual hanya 70 gram ya. Bukan dinar ini ya. Bukan 70 dinar, keliru ya. 70 gram ya. 70 gram, bukan 70 dinar. 70 gram. Ini juga bukan 50 dinar, 50 gram ya. 50 gram. Nah, jadi dijual laku 70 gram, nisabnya 85. Nah ini, ya apa? Inqata'a haulut tijarah. Haul tijarahnya menjadi putus. Fa idashtara biha, dengan 70 tadi itu aradon biniyatit tijarah. Kalau kemudian 70 uang hasil laku ini dibuat kulaan lagi dengan niat tijarah, maka in aqada hauluha min syira'ihi, maka haulnya, tahunnya itu ngitung baru sejak kulaan. Sejak kulaan wadih ya. Jadi ngitung haul baru ini di bulan Rabiul Awal. Wadih. Udah. Ini kita lewati sudah. Faham tak faham ya itu. Ya, sudah diulangi beberapa kali. Faham tak faham ya itu. Selebihnya antum bertugas untuk merenungkan kembali, mikir apa ini maksudnya, mutolaah, bertanya. Faham alhamdulillah, enggak faham usaha lagi. Itu. Enggak semua harus faham sekarang ya. Enggak semua harus faham sekarang. Antum berusaha renungkan lagi, enggak faham tanyakan nanti. Itu. Kemudian termasuk syarat zakat tijarah, wa alla tuqsad lil kunyah. Tidak ada tujuan kunyah. Kunyah itu apa? Catatan kaki di bawah, ail imsak lil istimal, ditahan untuk penggunaan pribadi. Jadi misalnya saya kulaan mobil 5 unit untuk dagangan, udah dibawa ke rumah, ada satu mobil kok bagus ini, ini yang satu ini tak pakai sendiri, nggak tak jual, tak pakai sendiri. Ini namanya kunyah. Ketika ada tujuan kunyah, tidak jadi tijarah ini, tidak kena wajib zakat ini. Yang ditujui kunyah itu, yang ada tujuan kunyah dipakai pribadi, nggak dijual untuk pemakaian pribadi, ini nggak wajib zakat. Yang empat tetap wajib zakat. Atau saya beli rumah di Surabaya, strategis ini, harganya 5M. Ini setahun lagi bisa laku 12M ini. Tak beli. Tujuannya untuk dijual. Kemudian kok eman ya, tak pakai sendiri wis. Untuk istri kedua misalnya ya. tak pakai sendiri misalnya. Ahsan nih, tak pakai sendiri aja, tidak wajib zakat. Ini namanya kunyah, ditahan untuk penggunaan pribadi. Ini nggak wajib zakat itu. Allah tuksad. Jadi tujuan kunyah bisa merubah tijarah, tujuan tijarah tidak bisa merubah kunyah. Kalau saya beli mobil untuk dipakai sendiri, tujuan ketika beli tujuannya dipakai sendiri. Setelah beli nggak cocok, kayak tadi di awal kan diterangkan ya. Setelah beli kok nggak cocok, nggak enak, Ahsan jual lagi aja. Kalau ada laku, untung-untung sedikit tak jual ini. Nah, ini kan berarti niat tijarah. Awalnya niat kunyah, apa jadi tijarah? Enggak. Kenapa? Niat tijarah itu harus ketika muawadah, ketika memiliki. Jadi tujuan tijarah tidak bisa merubah kunyah. Tujuan kunyah bisa merubah tijarah itu. Saya ulangi lagi, tujuan kunyah bisa merubah tijarah menjadi bukan tijarah. Tujuan tijarah tidak bisa merubah kunyah, tetap kunyah. Kalau udah kunyah ya tetap kunyah. Kalau asalnya tijarah dirubah jadi kunyah bisa. Kemudian syaratnya lagi,
Tapi kalau hanya dipakai sambil nunggu pembeli, ini bukan kunyah. Catatan kaki di bawah, wala yadurru mujarradu isti'malin la biqasdil kunyah. Kalau hanya dipakai sambil nunggu pembeli, misalnya saya beli rumah, tidak ada niatan dipakai sendiri, niatannya mau dijual, cuma tidak laku-laku. Waduh, asal ditempati dulu. Ditempati bukan untuk pemakaian, untuk ditahan, tidak dijual, ya tetap mau dijual. Cuman kalau nggak ditempati, rumah itu kan rusak kan ya, tambah rusak ditempati jin. Termasuk kalamnya ba'dus salaf, rumah itu jangan dibiarkan kosong, akan ditempati jin nanti kalau rumah kosong itu. Jadi harus ditempati, disewakan atau apa, jangan dibiarkan kok kosong, akan ditempati jin. Jadi itu. Ya wes, ini daripada nanti tempati jin rusak, tak tempati sambil nunggu pembeli. Bukan niat tak tahan, wes tak jual, enggak. Sambil nunggu pembeli aja. Kayak saya beli mobil, tak jual. Mobil kalau udah dipakai kan rusak kan, nggak dipanasi, nggak dipakai kan rusak, tambah cepat rusak. Kalau sering dipakai malah nggak cepat rusak. Nah, itu. Jadi mobil saya beli untuk dijual, tapi karena belum laku tak pakai. Kalau ada yang beli langsung tak jual. Ini bukan kunyah itu. Kunyah itu imsak. Ini kan bukan imsak, hanya istimal. Jadi kunyah itu imsak lil istimal, bukan hanya istimal. Istimal bukan kunyah. Imsak lil istimal itu yang dikatakan kunyah. Udah. Kemudian syarat terakhir zakat tijarah, wa mudiyul hauli min waktil milki, lewat 1 tahun sejak memiliki. Itu lewat 1 tahun sejak memiliki, ini baru wajib zakat. Wala yushtaratu, catatan kaki di bawah, kaunuha nisaban illa fi akhiril qaul. Tidak disyaratkan mencapai nisab zakat tijarah itu kecuali di akhir tahun. Famata balaghatu akhirahu wajabat zakatuha wa illa fala. Pokok akhir tahun nyampe nisab wajib zakat, tidak nyampe nisab enggak wajib zakat. Tidak ngurus awal tahun pertengahan tahun. Awal tahun pertengahan tahun tidak nyampe nisab tidak ada masalah. Yang penting akhir tahun nyampe nisab, kecuali kalau taniddo tadi ya. Kalau taniddo di pertengahan tahun kurang dari nisab bermasalah, putus haulnya ya. Itu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut nanti malam. Kita selesaikan bab zakat ini insyaallah nanti malam. Ya, besok dan setiap hari Kamis insyaallah nanti malam kita habiskan bab zakat kalau nututi. Kalau soalnya bab zakat ini lumayan ada beberapa yang perlu pelan-pelan, tidak bisa geratakan, percuma kalau geratakan, tidak paham apa-apa nanti ya, itu tidak apa-apa. Jadi agak lambat. Nanti puasa agak cepat. Haji itu secara umum bisa cepat, kecuali beberapa tasawur aja. Haji itu yang bingung itu orang pertama belajar haji, tasawurnya bagaimana itu dok. Faham tasawurnya enak sudah, gampang bab haji itu. Zakat yang lumayan agak jelimet itu zakat. Untuk yang haji, puasa itu insya Allah gampang nanti. InsyaAllah nanti kita lanjutkan untuk hari Kamis besok. Setiap hari Kamis masuknya paling awal besok jam 2 kurang seperempat. Jadi 1 sesi saja. Jadi mulainya besok sekitar jam 2 kurang seperempat sampai jam 2-an itu loh. Jadi mulainya, selesainya tetap asar. Selesainya sampai adzan asar. Jadi mulainya bukan duhur awal. Jadi besok antum sholat duhur sendiri awal ya. Sholat duhur jamaah, anak jamaah di tempat lain. Ada pengajian di tempat lain sejak sebelum duhur. Itu biasanya pulang nyampe rumah itu sebelum jam 2 biasanya begitu. Besok insya Allah dari tempat pengajian saya langsung ke sini. Nggak pulang, langsung ke sini. Jadi mulainya paling cepat jam 2 kurang seperempat. Jadi jam itu antum sudah siap. Saya datang langsung mulai sholat, antum sudah sholat duluannya itu. Jadi jam 2 kurang seperempat insya Allah. Kalau molor kemungkinan jam 2, tapi insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.